Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di chapter 3. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang sudah presentasi dengan semakin baik. Hanya saja karena di chapter 3 ini kita bicara tentang hardware, itu lebih ke arah diskusi tentang benda ya, atau sesuatu yang kita harusnya bisa lihat. Jadi teman-teman kemarin banyak yang uh, kurang menambahkan gambar-gambar secara visual, sehingga kita agak sedikit susah membayangkan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ditambahin dengan gambar. Mungkin pembahasan sebelumnya yang sifatnya teori itu bolehlah menggunakan hanya tulisan atau teks, tapi kalau menyangkut masalah yang perlu kita sampaikan lebih detail, lebih visual, itu alangkah lebih bagusnya kita tambahkan atau lengkapi dengan gambar-gambar yang menjelaskan presentasi kita. Baik, kita akan lanjutkan di chapter 3 ini. Saya sedikit menambahkan karena presentasi dari teman-teman kemarin menurut saya sudah cukup baik dan cukup bisa mengcover bahasan kita. Baik, hardware dalam bahasa Indonesia tuh biasanya diterjemahkan menjadi perangkat keras. Kenapa kok perangkat keras? Ya mungkin kelihatan ya, physically gitu ya, dan kelihatan bendanya gitu, sehingga memang lebih cocok ditampilkan secara visual. Oke, kita kembali dulu ke MIS framework. Jadi memang kerangka kerja kita itu ada 5 ini kan. Kita bahas foundation concepts kemarin nih di pertemuan 1 sama 2. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bahasan information technology atau teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini itu nanti akan membahas ada 4 nih. Yaitu yang pertama adalah hardware. Mungkin next week itu akan bahas tentang software, kemudian network, dan data management. Oke, nanti dilanjutkan dengan bahasan-bahasan selanjutnya. Oke, itulah sebabnya kita sekarang mulai masuk ke bahasan tentang hardware ini ya. Seperti yang sudah dibahas di teman-teman kemarin, harus cukup baik. Sehingga saya hanya menambahkan aja bahwa kenapa sih kok kita harus bahas tentang hardware? Ya memang tujuannya kalau kita membangun sistem informasi, salah satu di dalamnya adalah hardware atau komputer itu sendiri kan. Anggap saja kalau kita mau membuat nasi goreng misalkan. Kenapa kok kita harus bahas nasi, kok harus bahas garam, kok harus bahas mungkin ada ayam di dalamnya? Ya karena itu bagian yang membangun atau menjadikan sebuah nasi goreng. Ya sama kan. Oke, paling tidak nanti kamu semua atau kalian semua bisa menjawab pertanyaan ini. Misalkan, oh saya mengelola bisnis dengan 50 karyawan. Terus kebutuhan hardware apa yang harus saya sediakan? Nah ini harus bisa dijawab di akhir pertemuan mata kuliah ini. Ya tentu nggak bisa langsung dijawab ya, kamu harus punya pertanyaan lagi nih, apa jenis bisnisnya misalkan. Ini sangat bergantung nanti nih. Oke, terus bagaimana karyawan itu bekerja? Di dalam kantor aja atau dia mobile, atau dia jalan-jalan kemana-mana, ya itu nanti jenis komputernya kan berbeda juga. Lalu sebesar apa dan sering apa data yang akan diakses, nah ini juga nanti mempengaruhi jenis komputer yang kita sediakan. Oke, pada dasarnya di pertemuan ini atau di bab ini itu membahas tentang hardware dari mulai jenis-jenisnya. Jadi teman-teman udah bisa tahu lah ya, jadi bahwa komputer itu sebenarnya banyak sekali gitu jenisnya gitu. Ada yang mulai kecil yang disebut dengan micro, terus yang sedang-sedang aja disebut dengan mid atau mid range, atau yang gede banget gitu ya disebut dengan mainframe. Jadi tergantung, ini semua komputer semua, tapi karena keperluannya beda,
ya size-nya juga beda. Ya kayak mobil aja lah, ada mobil city car gitu kecil ya, kemudian ada mobil middle SUV agak gede sedikit dan kuat, terus ada bis atau truk gitu. Kenapa? Beda-beda kebutuhannya gitu. Ya sama ini komputer juga sama, dan dari kecil sampai besar, tergantung bisnis kita apa. Nah ini server-server gini, ini saya bisa banyak cerita nih karena dulu saya pernah kerja di tempat ginian nih. Jadi saya dulu pernah kerja di sebuah bank, dan waktu pertama kali saya kerja saya ngoperasikan komputer-komputer gede-gede gini. Memang awalnya saya juga sedikit terkejut juga nih, ini komputer gede banget gitu ya, ngapain nih kok gede banget gitu. Ternyata emang dia fungsinya untuk proses data aja, dia nggak bisa buat main game gitu, nggak bisa. Jadi beda fungsi, dia memproses data secara cepat. Nah ini cocok untuk kayak gini yang mid ini cocok buat perbankan yang middle ya, yang size-nya kecil. Bank-bank kan ada bank yang gede, yang size-nya kecil, yang gede-gede itu kayak yang cabangnya ribuan, itu mungkin butuh yang mainframe ini. Ya mungkin juga ada kayak Facebook, Google, itu udah mainnya komputer yang besar-besar gini nih. Lalu kalau kita bahas lebih lanjut di dalamnya komputer itu sebenarnya ya ada storage ya, ada hard disk, nanti ada memori. Nah teman-teman bisa baca sendiri di buku, dan ini mudah ditemui di pasar ya. Jadi setidaknya kamu udah tahu secara bentuknya, fungsinya apa. Terus ada boardnya ini, di mana di dalamnya ini nanti ada prosesor dan semuanya. Ini kalau kita bicara lebih detail lagi di dalamnya secara arsitektur. Oke. Kemudian di akhir chapter ini juga di buku dijelaskan tentang evolusi yang sudah dijelaskan secara baik oleh salah satu teman kita, bahwa komputer itu memang sudah lahir di tahun 1870-an kalau nggak salah ya. Jadi dari awal sangat sederhana, yang tujuannya hanya untuk menghitung jumlah aja, sampai sekarang seperti yang kita temui. Jadi awalnya hanya untuk membantu gimana caranya. Secara histori yang ada sih memang awalnya itu gara-garanya mau sensus. Karena orangnya banyak, sensus itu baru selesai bisa dihitung 5 tahun misalnya. Nah begitu sensus itu selesai, nah orangnya udah beda lagi kan, karena udah 5 tahun jumlah orangnya udah beda lagi ya. Karena kebutuhan itulah akhirnya dipikirin gimana caranya bikin mesin yang bisa ngitungnya tuh sama gitu, cepet gitu, sehingga kita nggak butuh waktu lama untuk menghitung jumlah penduduk. Ini ide awalnya nih. Sampai akhirnya lahir komputer seperti yang sekarang kita temui. Semakin kecil, semakin canggih, dan kamu bisa bayangkan komputer di 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kayak apa, kita nggak bisa bayangkan. Nah, yang terakhir juga secara goalnya, jadi paling tidak kita bisa baca specification. Contohnya di sini ada laptop, ada prosesor apa sih prosesor itu, clock speed apa sih. Nah teman-teman kalau sudah tahu nih, ya bisa baca sendiri di banyak sumber. Kemudian yang penting juga nih memori, terus ada storage itu ada hard disk, ada SSD sekarang ya, dan sebagainya, dan yang sudah dijelaskan oleh teman kita juga. Kemudian apa ya, kamera. Nah kayak gini harus sudah tahu lah cara bacanya gimana dan apa fungsinya. Setidaknya kalau kita beli komputer atau laptop itu sesuai dengan kebutuhan kita, jangan beli terlalu mahal yang kita nggak pakai. Kadang-kadang ada sih teman saya itu beli berapa nih harganya, 20 juta gitu. Terus buat apa? Ya cuma buat browsing aja gitu, ya rugi lah gitu kan. Kalau buat game gitu sih oke, dia enggak, cuma buat browsing aja. Ngapain kita beli yang mahal-mahal gitu ya. Karena apa? Komputer itu sangat cepat perkembangannya. Kita beli sekarang, tahun depan udah jelek gitu. Udah ketinggalan zaman, jadi ngapain kita beli yang mahal, nggak kepake, terus akhirnya kita beli lagi gitu. Oke, mubazir aja, walaupun punya uang tapi mubazir. Ini juga gitu, ada specification, ada server nih. Kalau ini kan laptop nih, server nih apa?
kebutuhannya, nah kita bisa sesuaikan dengan yang kita butuhkan di bisnis kita. Oke, jadi di bahasan chapter 3 ini saya pikir tidak terlalu luas, karena memang sudah banyak kita temui, dan kita di zaman sekarang ini kayaknya hampir semua orang sudah mengenal hardware gitu. Kecuali kalau saya mengajar 10 tahun yang lalu, itu banyak sekali banyak mahasiswa saya yang belum tahu gitu tentang hardware lebih banyak ya, kayak dia masih bingung antara hardware, hard disk itu apa, memori itu apa. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang sudah semakin familiar dengan hardware atau komputer. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.